Baik, kita buka membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama rabbuna wa yarda. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah 4 Sya'ban, 25 hari lagi kita akan kedatangan Ramadan. Insyaallah tamu agung agar kita dipanjangkan usia kita dan berberkahan. Hari ini kita mencoba tentang kecerdasan Isra Mi'raj. Kita pending kemarin dari 40 orang yang mendaftar berani untuk menegakkan baru 7 orang. Jadi kita mencoba untuk melihat ke depan. Kecerdasan Isra Mi'raj ini berguna buat dirimu dalam 24 jam. Dia bukan cerita fantasi. Diceritakan oleh Israel. Lihat pada Israel di surat 17 ayat 1 Al-Isra itu diangkat tema besar di setiap tempat tentang kecerdasan Isra Mi'raj. Moga-moga tuntas 1 jam ini. Isra Mi'raj itu bergeraknya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hadiah besar dari Makkatul Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa, baru naik ke Sidratul Muntaha. Mari kita lihat kecerdasan-kecerdasan yang muncul dari Al-Quran ini. Isra perjalanan yang istimewa. Dari Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa. Ini perjalanan Isra namanya. Sampai ke Sidratul Muntaha namanya Mi'raj. Kita berangkat dari rumah ke Masjid Al-Hidayah, ini namanya Isra. Sampai di sini engkau ingin mengetahui makna, namanya Mi'raj. Kegiatan Isra Mi'raj bukan setahun sekali ditunggu, kalahlah kita. Hadiah besar dikasih Rasulullah, lakukan Isra Mi'raj tiap saat. Berjalannya dari detik, menit, jam, hari, ingkari, titik tengah dia, minggu, bulan, dan tahun. Tiap hari kita melakukan Isra Mi'raj. Perjalanan indrawi, perjalanan maknawi. Bang Hilman dari rumah ke kantor namanya Isra. Sampai sana ngapain? Bekerja, cari duit apa semua pulang. Namanya Isra, tetap Isra. Berputar di Isra namanya Bani Israil. Gak dapat kau maknanya, sekedar kau mengumpulkan harta, duit, dan makan minum. Berjalan di bawah leher kita. Perhatikan benar, tiap hari. Kalau kita analogikan karena kita adalah tahu rahasia, maka perjalanan di bawah leher namanya Isra. Perjalanan di atas leher namanya Mi'raj. Kalau kita mengejar perjalanan Isra,
sebatas SPJ. Seks, perut, jantung. Jadi kita berputar di situ saja. Kita berjalan belajar hidup ini harus sampai ke Mi'raj setiap saat. Lihatlah tiap hari kita berputar mencari kebutuhan Isra, betapa hebatnya itu. Naik dong kata Allah, Mi'raj. Sampai sini bisa dipahami. Tapi lihat, kita buat dalam bahasanya, perjalanan Isra adalah perjalanan horizontal. Sudah mulai nih berpikir fisika, matematik. Di sini namanya vertikal. Balik lagi kemari, namanya perjalanan diagonal. Perhatikan suratnya, surat 17 adalah Isra. Di surat 70 adalah Ma'arij, Mi'raj. 70 kurang 17 sama dengan 53. Orang yang Isra Mi'rajnya benar bertemu di surat 53. 70 kurang 17 53. Jadi cerita Isra Mi'raj lengkap di surat An-Najm. Tinggi sana, angkasa luar. Lihat keistimewaan, kecerdasan Isra Mi'raj yang diajarkan Allah pada diri kita. Isra dari ujung kaki ke leher, ke perut kita, gitu ya. Dari sini naik ke atas, nanti akhirnya kita dapatkan Mi'rajnya. Nanti akan kita lihat. Di surat 17 menggambarkan untuk kita mengerti tentang rahasia hidup kita. Tentang apa? Horizontal. Kita cek nih, 1770. 1753. 70 17. 70 53. 53 17. 53 70. Coba buka itu. Terkait semuanya sama perjalanan Isra Mi'raj. Jadi kalau kita mau belajar agar cerdas, Isra Mi'raj membuktikan itu dia. Jadi kalau gitu, apa hadiah besar diagonal? Inilah yang dicuri oleh siapa yang terkenal C kuadrat, A kuadrat, B kuadrat itu? Aljabar. Siapa? Matematik nih. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Pitagoras. Itu Pitagoras dapat dari mana? Jadi perjalanan Rasulullah. Ada horizontal, vertikal, ada lihatnya. Tinggi pohon, berapa dia punya apa ukurannya? Pitagoras. Nah, perhatikan ini perjalanan kita ini. Engkau sekarang lagi mendengar perjalanan indrawi ini ternyata adalah innahu was-sami'ul basir, telinga dan mata. Perjalanan Mi'raj sudah pakai otak. Isra Mi'raj, disinilah maknawi yang namanya hati. Jadi kalau datang kita kepada forum-forum seperti ini, kita banyak Isra, banyak jiping, ngaji nguping saja. Itu artinya Bani Israel. Tidak, Allah katakan naik dong Mi'raj, mikir dong, maknai dan terapkan dong, gitu kan? Keluar kata-kata di situ. Di sini adalah makna, perjalanan makna, perjalanan indrawi. Di sini terapan.
Sampai sini ada pertanyaan? Rasulullah ahli fisika, Rasulullah ahli matematik, ahli astronom, dahsyat Rasulullah itu. Shallallahu alaihi Nabi. Allahumma sholli. Hebatnya itu. Bagaimana burak? Bagaimana nanti kita pelajari. Apa sih si burak itu? Harus detail. Cerdas tuh. Rasulullah, Quran ini luar biasa hebat. Rinci, lengkap. Sampai sini ada pertanyaan. Mari kita buka perjalanan horizontal 1770. 1753. Ya, silahkan. Bacakan artinya. 1770. Ya. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ini Bani Adam kita ini dikasih Allah Isra untuk kau memahami dan untuk kau beribadah kepada Allah. Tahap pertama kita makan, tangganya kenyang. Kalau kenyang, binatang juga kenyang. Naik kedua, sehat. Kafir, munafik juga cari sehat. Yang ketiga, makan bukan sekedar kenyang, sehat, tapi yang ketiga adalah beribadah. Itu namanya Mi'raj. Sekedar makan untuk kenyang itu Isra. Makan sekedar sehat, Bani Israel juga. Tapi kalau sudah makan untuk ibadah, itu namanya Mi'raj. Makanya makan kita nggak bermakna, kenapa? Nggak Mi'raj, nggak ngerti. Makanya lepas saja Bismillahirrahmanirrahim untuk kau membuktikan bahwa kau Mi'raj bersama aku, kata Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jalan ke kantor cari duit, pulang lagi buat rumah, itu namanya Isra. Maunya kau datang ke sana ibadah, mari buktikan rumah untuk kau beribadah, begitu. Rumah bukan sekedar tempat kita berlindung dari panas dan dingin, tapi rumah juga tempat beribadah untuk membaca Al-Quran, sholat dan infak. Di surat 33 ayat 33, kegiatan perempuan wabil khusus kita ini ada 3, Al-Quran, sholat, infak. Itu kegiatan perempuan. Bini-bini kita itu harus ada pekerjaannya. Gak usah dia keluar rumah. Kenapa? Bekerja, mendidik anaknya. Di dalam surat dikatakan, hei kau perempuan, jadilah perempuan yang taat kepada Allah, menjadi Mi'raj. Tapi karena kurang puas, ya nggak apa-apa, tapi tetap nilainya Mi'raj. Di Saudi Arabia sudah dibuka, semua perempuan boleh bebas. Di Iran protes semuanya supaya ada kebebasan, akhirnya bablas. Nah, lihat ini. Kalau gitu ini adalah soal Bani Adam kita berjalan. Sekarang 1753. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Selalu kalau kita mau Mi'raj diganggu oleh setan. Asal udah mau ngaji ada aja alasan. Bini lah, anak lah, duit, keluarga. 2 alasanmu tidak ikut ngaji, karena keluarga dan harta usaha. Mana coba? Besok kita 3 hari kita perang, siap-siap. Jumat, Sabtu, Ahad, 2 malam 3 hari. Di sebelah ini aja, nggak sampai setengah jam, 10 menit. Nggak mampu juga. Dari 40 orang gugur 33, tinggal 7. Yang dapat 7 orang. Ya Allah, begitulah mental iman kita. Soal mau ngaji mau, tapi dibuktikan engkau gugur sebelum berperang. Malulah. Ya setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi nunggu itu kapan-kapan. Ya kan, mantan ya. Bagaimana ahli hidayah mau maju ke depan, pengurusnya dibecek nggak mau, nggak dibuat Mi'raj para pengurusnya. Kalau ngurusin Isra udah jago semua,
soal makan, soal orang sholat, tapi pengurusnya dia paham mengapa jadi pengurus, ketua A, ketua B, ketua C. Ngapain mau di situ? Kalau hanya seputar mengurus Zair, Bani Israel, naik dong ke atas, Mi'raj, matangkan otakmu dan hatimu, baru top itu pengurusnya. Ini ya sudahlah, lepas begini aja. Kita kira kita sudah berbuat baik, belum, kata Allah. Gitu. Abi ini bukan ustadz, bukan apa, Abi adalah teman saudaramu. Jadi kalau Pak Berkah abangku, ya aku panggil abang, karena sudah siap potong ekor, gak ada masalah baginya. Bang Anwar, ya kan? Bang Anton, walau kadang-kadang lebih muda dari diriku Bang Imam, tetap ku panggil abang. Kenapa? Menghargai dirinya, menghargai diriku, menghormati orang lain, menghormati diri. Ini tanda ternyata di Isra Mi'raj ini sudah mulai. Asal kita mau belajar, mau sampai ke Aqsa, ada saja setan yang mengganggu kita. Hei Bani Adam, waspadalah, setan tetap mengganggumu di situ. Sekarang kita buka, mau Mi'raj nih, 70-17 75-3. 70-17. Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Hei kalian pengurus-pengurus Masjid Al-Hidayah, hei jamaah-jamaah Al-Hidayah, jangan pengen berpaling kepadaku. Hayalah sholat, maju ke depan. Bahwa kau datang ke masjid bukan sekedar untuk sholat, tapi pasang kecerdasan Qur'anmu, pemahaman dirimu. Itu kan ayatnya. Dipanggil kamu naik ke atas, nanti dipanggil Allah kita semuanya, habis semua mati. Semoga dalam ridha Allah, amin. Amin. Agar kita dipanggil Allah dalam ridha Allah, amin. Amin. Allah ridho, kita pun ridho, baru dipanggil Allah. Ya Allah, jangan kau panggil sekarang ya Allah. Kenapa? Tak siap, belum siap, ya kan? Nah ini yang harus kita bongkar. Perjalanan yang mahal itu pada diagonal. Sekarang perhatikan, sampai kita kemari nih, dari Isra, dari rumah kemari, namanya apa? Isra. Apa namanya? Isra. Isra. Sampai kemari kita belajar, namanya apa? Mi'raj. Apa? Mi'raj. Mi'raj. Mengambil pelajaran makna. Pulangnya diterapkan dong. Enggak kau lakukan, maka kau gantung di atas. Harus kembali lagi Rasulullah. Bukan Isra Mi'raj, tapi kau lihat pulang ke Makkah, siap-siap bini gak suka, siap-siap anak gak suka, tetangga gak suka. Kenapa? Kau menerapkan ajaranku, kata Allah. Mulai sibuk orang beriman. Ada orang beriman benci sama orang beriman? Ada ya? Setahu kita ada nggak Al-Quran mengatakan orang beriman benci sama orang beriman? Ada. Orang kafir munafik benci itu udah wajar. Orang beriman benci. Buka suratnya 8 ayat 5. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Sebagaimana aku mengeluarkan kamu wahai Muhammad. Tapi ada orang yang enggak suka. Surat 8 ayat 5 itu menegaskan benar. Ada orang beriman tak suka. Bukankah binimu beriman tak suka dengan kamu ngaji? Ada kamu beriman, anakmu enggak suka. Kau seorang anak, bapakmu nggak suka. Bacakan 85 Al-Anfal. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Pergi dari rumahmu, belajarlah kau ngaji ke hidayah itu. Terus. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukainya. Nggak suka orang beriman, gak loh. Yang nggak suka orang kafir itu wajar. Dirimu belajar. Yang nggak suka binimu. Tapi kalau kau cari duit 10 bulan pun dikejar tuh. Coba udah lama-lama aja abang sana, penting duitnya. Bukan imanmu yang dicarinya. Itu ayat itu. Gimana tuh? Ada orang beriman, kalau kita di Al-Hidayah nih ada nanti pengurusnya ribet lagi inilah semuanya. Itu tandanya belum potong ekor. Kita udah kajian pertama potong ekor. Untuk masuk dalam kajian itu potong ekor, bersihkan dulu ekor-ekormu.
sebagaimana Rasulullah dibersihkan jantung semuanya baru naik ke atas. Begitulah hebatnya Rasulullah. Ini tiga kali episode kita tentang Isra Mi'raj ini. Panjang cerita kita ini. Kenapa ada langit pertama Nabi A, Nabi B, untuk apa dalam terapan 24 jam? Kita nggak ngerti, orang nggak paham, nggak pernah belajar. Kita pikirnya dongeng belaka aja. Ini nggak bisa diterapkan dalam 24 jam. Insya Allah diterapkan sekarang ini. Jadi Isra Mi'raj bukan per tahun dirayakan, per detik mainnya. Masuk ke 70 ayat 53 yang Mi'raj. Waspadai 70-17 bahwa aku memanggilmu, jangan kau berpaling dariku. Hei kau Mi'raj dong, Mi'raj. Entar dulu ya Allah. Kenapa kau nggak hayalah sholat, entar dulu. Kau akan mati cepat. Nggak mau dia. Dipanggil tempat yang jauh. 70 ayat 53. 70 ayat 53. Nggak ada. Ternyata mentok di ayat 44, begitu kan? 44. Ya. Maka coret 53-nya. 53 kurang 44. 9. Ayat 9. Perhatikan. 70 ayat Seret. 9. Ayat 9. Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang bertebangan. Jadi kalau kita sudah mulai Isra Mi'raj, keadaan diri kita itu percis melihat keadaan hari kiamat. Mana coba? Maka Rasulullah itu kan bagaimana jannah, bagaimana neraka ditayangkan, orang-orang ditayangkan. Tapi apakah orang-orang itu pikir tidak ditayangkan? Itu orang-orang yang waduh mengerikan. Agak berat dia melihat Rasulullah melihat orang-orang yang di neraka. Aduh, nauzubillah. Cerita-cerita itu Mas. Nah, kita yang ngaji bisa kena. Kalau ngajinya hanya sekedar Isra saja kena masuk neraka. Harus sampai Mi'raj. Ya kan? Ya kan? Homidi. Coba semuanya. I'm Homidi. Coba semuanya. I'm Homidi. I'm Homini. Oh, I'm Homidi. I'm Homidi. Isra Mi'raj. Horizontal, Mi'raj diagonal. Homidi. I'm Homidia, gitulah supaya keren. I'm Homidi. Jadi dirimu adalah orang yang Isra tiap saat, yang Mi'raj dan diagonal tiap saat. Kau tahu sudah, kau tahu arti, kau tahu maknanya, terapkan kata Allah. Kau telah melakukan kegiatan Isra Mi'raj. Tapi kalau tidak, engkau berputar di Bani Israel saja. Masuk 53:17. Kita mencari perjalanan diagonal. 53:17 An-Najm. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Jadi ngelihat di sana, dialog sama Allah. Melihat Jibril, ya kan? Jadi perpaduan Isra Mi'raj terkumpul di An-Najm, wan najmi idza hawa, dari ayat 1 sampai ayat 18. Itu simpulan Isra Mi'raj. Hebatnya logika ini berjalan dalam Al-Qur'an. Sudah? Sekarang kita cek bahwa apa yang kau lihat nanti kau akan mengerti. Jadi siapa yang ngaji terus nggak absen, kau akan paham maksud Nabi. Oh ini maksudnya ini. Tapi kalau kita keluar masuk nggak ngerti ya susah juga, nggak bisa dipaksa. La ikraha fid din. Sekarang surat 53:70. 53:70 cuma sampai ayat 62. 62. 70 Jadi, kurang 62. 8. Ayat 8. Ayat 8. An-Najm 8. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat. Dia. Nah, kita kalau sudah Isra Mi'raj, Pak, kedekatan kita bukan karena kau jenderal, bukan kau kaya, bukan kau miskin, bukan kau bodoh, bukan kau pintar. Kedekatan kita karena hati kita. Bukan kamu pengurus masjid, bukan. Karena hatimu baik.
Itu kan, kalau sudah begitu, barakah yang membutuhkan menawarkan, aku pun baik bukan karena seseorang itu punya jabatan, tidak, karena Allah. Aku dekat sama Bang Anton, bukan Bang Anton ketua pengurusnya, bukan, karena dia menawarkan kebaikan itu, aku pun enggak, atau sebaliknya. Itulah namanya perjalanan Isra Mi'raj, yaitu indrawi, maknawi, dan terapan. IMT juga bisa gitu, ya kan? Baik, silakan bertanya, buka kecerdasannya, tanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, silakan Bang Hilman, tanya. Isra Mi'raj ini kan sesuatu yang kejadian luar biasa ya. Itu kalau dipikir secara logika itu kan tidak masuk akal gitu. Nah, bagaimana hati kita meyakinkan bahwa kejadian itu adalah terjadi gitu ya, untuk terjadi gitu, bahwa itu betul-betul terjadi. Nah, gimana hati kita meyakinkan bahwa peristiwa besar itu terjadi supaya keimanan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara meyakinkannya gitu, Pak? Abang di Amerika, aku di sini, bisa ketemu nggak kita? Gimana, Ustaz? Abang di Amerika, aku di masjid ini, ketemu nggak kita? Bisa ketemu nggak? Ya, itu alatnya, apa kabar? Berhadapan lagi. Teknologi semakin canggih, semakin membuktikan Isra itu benar. Itu pesawat perjalanan kilat, namanya buruk. Itu kecepatannya dalam bahasa Albert Einstein EMC kuadrat. Kecepatan cahaya itu berapa itu? 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Sekali tembak, cepatnya bukan main. Melebihi itu kecepatannya. Sekarang kita naik motor, nggak pakai helm, kecepatan 100. Apa yang terjadi di muka kita? Pecah nggak ini? Kalau 200, maka pakai helm dia. F1 itu 300 km per jam. 300 nggak pakai ini, hancur nggak? Maka Allah membuat kaca, bahasanya kaca, yang bisa melihat ke bawah juga. Kecepatan buruk. Abi mengatakannya kaca ilahi. Buruk itu namanya barkun, hurufnya bahrokof. Apa namanya? Birrun kof. Kebaikan hati itulah buruk. Rasulullah sudah meninggal belum? Sudah dipanggil Allah belum? Sudah. Tapi kok cepat ya sampai kemari? Quran, sholawat yang kita lakukan itu adalah jauh Rasulullah, tapi sangat dekat sama kita. Tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang ketemu sama Rasulullah, beriman kepada. Itu sahabat. Kalian mau tahu lebih hebat daripada kalian? Ada lebih hebat. Siapa ya Rasulullah? Mereka-mereka yang tidak pernah ketemu aku, tapi keimanan kuat kepada kita. Kita didoakan Rasulullah ini lebih hebat daripada sahabat. Kenapa? Kalau kalian melihat aku, kalian wajar, kalian beriman. Tapi ada orang yang tidak melihat kepada aku, mereka beriman. Itu karena kecepatan buruk yang namanya burud ala nur, yaitu Quran ini. Pernah nonton film Star Trek? Ya. Pernah semua? Ya, cuma dulu ya. Sudah. Itu mencipta di surat 17 mereka membuat satu kecepatan. Sekarang dengarkan ini. Kita lagi dibuat algoritma, dibuat sistem struktur di kepala kita. Anak dari lahir sampai mati kepalanya dunia. Bayangkan tuh, masuk ke SD SMP, masuk juga ke ibtidaiyah semua. Orang-orang kafir telah memberikannya lewat Donald Trump. Semua mereka setel kepala kita nih. Dibuat algoritma kita nih untuk mencintai dunia. Buat jauhkan emaknya, bapaknya, anaknya dari Al-Quran. Kita tidak pernah bisa menang. Mereka tahu kalau sudah kepalanya Quran, kita kalah sampai kapanpun. Buat mereka, jauhkan keluarganya, dirinya, keluarganya, dirinya, orang tuanya, keluarganya, dan umatnya, jauhkan dari Quran. Buat cinta kepada dunia. Berhasil mereka. Selama Quran kita jauh dari Quran, hancur kita dibuat. Justru mereka meninggalkan kitab mereka, mereka menang. Kita meninggalkan kitab kita kalah total.
Siapa orang yang meninggalkan Al-Quran dapat dua. Satu, mengundang azab Allah pasti, dan yang kedua jadi binatang. Tulis tuh, udah tahu. Bila manusia meninggalkan kitabnya, maka akan mengundang dua. Satu, mengundang azab seketika di dalam keluargamu. Yang kedua, jadi binatang atau makhluk jadi-jadian. Dia manusia tapi dalamnya anjing, suka nggonggong. Dia manusia tapi seperti babi, koruptor. Apa namanya tuh, tanpa leher tuh apa? Nyerodok terus. Dia manusia tapi seperti ular, membelit. Dia manusia seperti tikus, mengerat. Dan dia manusia seperti monyet. Itu otomatis, kata Allah. Mengerikan. Buka surat 8 ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Gus mulai aja, Gus mulai lebih cepat. Surat 4 ya? 833. Ada yang udah ketemu? 833. Iya baca ya, Gus mulai aja baca. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan ada azab selama ada anta fihim. Siapa anta itu? Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Al-Quran. Selama ada Quran tidak ada azab. Artinya kalau Quran tidak ada, kau diazab Allah. Bukan Allah yang mengazab, tapi kelakuan dirimu yang mengazabnya. Baca. Wa ma kana Allah 8 Al-Anfal ayat 33. Oh, Sebelah kiri paling bawah. 8:33. Tetapi Allah tidak menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Selama ada Rasulullah, selama ada Quran di tengah-tengah kita, nggak akan ada azab terus. Sedang mereka masih memohon ampunan. Minta ampun sama Allah. Di Al-Hidayah ini masih alhamdulillah. Ini Quran kita ini ada untuk mengantisipasi azab di Al-Hidayah, baik pengurusnya dan jamaah sekitarnya. Jadi kalau Quran ini tak dibaca lagi seperti ini, nggak ditadaburi seperti ini, tunggulah azabnya. Dan jadi binatang atau makhluk jadi-jadian. Buka surat 17 55:1. Barang siapa yang meninggalkan Quran, kau mengundang dua hal. Satu, kau diazab Allah. Yang kedua, kau jadi binatang atau makhluk jadi-jadian. 17 ayat 50 dan 51. Jadi batu, jadi besi, jadi binatang, monyet dan seterusnya. Dan makhluk jadi-jadian di 17:51. 17:50. Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi. Batu itu keras kepala. Semakin tua semakin keras kepala, kita nggak bisa diatur, nggak boleh dinasihati. Udah merasa aku lebih tahu, aku lebih banyak makan garam ketimbang kawan anak. Keras kepala. Kenapa keras kepala? Karena hatinya tidak menerima Al-Quran, tidak lembut hatinya, karena Quran tidak dipelajarinya, tidak dapat didengarnya. Terus 51. Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. makhluk jadi-jadian, gak pernah ada dalam pikiran kita bagaimana bentuk makhluknya. Terus Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat. gak dekat. Kiamat itu dari dulu disampaikan dekat. Yang dekat dengan hari kiamat itu orangnya tegak. Kita kan nggak mau tahu. Nah, Isra Mi'raj ini sudah dibuktikan Bang Hilman. Handphone yang kita miliki itu kecepatannya berapa ribu kilometer kita ke Eropa, macam bertemu saja. Maka pernikahan dari jarak jauh pun sudah nggak bisa lagi, harus ada juga para alim ulama semuanya, ada orang, ada semuanya percis sah. Ya, di Amerika ceweknya, di Al-Hidayah cowoknya nikah, sudah tempat berbeda, jelas hari itu juga.
Bisa sana malam nih, hari apa nih? Jumat jam berapa ini? Jam 5.41. Di sana jam 5.41 sore. Udah siap-siap semua, ajab kabul semua. Apa semua? Ada yang menikahkan di dalam. Itu jadi polemik, sah. Isra Mi'raj. Tahap 3 kali ketemuan kita tentang Isra Mi'raj. Ini kajiannya. Jadi kalau begitu, selama ini kita baca apa? Horizontal. Kita, hebat Rasulullah lari. Untuk siapa? Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi Muhammadin. Buka surat 17 ayat 1. Isra Mi'raj itu bukan bi Muhammadin saja, tapi bi abdihi, Abdullah. Jadi yang berangkat Isra Mi'raj harus punya Abdullah, potong ekor. Jadi tidak akan dia paham Isra Mi'raj itu apa selama ekornya masih panjang. Ekor usahanya, ekor jabatannya, ekor kehebatannya, kepintarannya. Nggak bisa masuk ke Baitullah pun nggak diterima kita. Kita bawa ekor ke haji umroh, betul nggak? Bawa ekor nggak ke sana? Handphone tuh ekor. Maaf ya, lagi selfie, aku lagi tawaf nih. Lihat orang, aku lagi sa'i nih. Itu ekor yang kau bawa. Makanya sampai sana kita nggak ngerti apa-apa, hanya sekedar lepas saja, pelesiran ke Singapura sama juga ke Mekah. Tak tahu, buta terhadap apa yang dilihat. Orang yang bawa handphone ke sana nggak ada jaminannya, ada Qur'annya. Lepaskan tuh ekor, kau saja sama aku. Dulu coba nggak pakai handphone, nggak pakai apa, dari sana ya Allah, aku mati di sana ya Allah, aku mati di sana ya Allah. Berbulan-bulan nggak kita pergi haji, orang tua kita pulang Belanda tuh habis disikat. Sekarang berapa bulan, berapa jam kita ke sana? 10 jam pulang jadi Belanda. Apa maksudnya? Berbulan-bulan kita ke Baitullah, ditakuti oleh Belanda. Karena begitu pulang, semua imam bojol, semua tunggu itu udah pergi haji, semua pulang pasti Belanda habis. Karena kuatnya pengaruh Baitullah itu. Sekarang berjam-jam, hanya berapa jam? 10 jam. Pulang jadi Belanda. Bukan membabat Belanda. Koruptor lagi, ini apa lagi, semua jadi Belanda. Hati-hati, jadi Belanda itu jadi penjajah lagi kita. Menjajah diri kita, keluarga kita, dan seterusnya. Baik, Bang Imam, siapa yang ada bertanya? Silakan. Ya. Sebut nama dulu, aku jadi lupa. Nama saya Dance. Belum? Nama saya Dance, Pak. Belum. Saya Dance. Saya mau menanyakan, tadi Ustaz mengatakan, Abi mengatakan bahwa kalau kita menegakkan Al-Quran, maka akan diberikan azab. Oke. Kalau kita melihat kejadian musibah yang terjadi di Sumatera, di Aceh, kita merupakan suatu bencana ya, atau itu merupakan suatu azab. Kalau kita melihat, tidak semua, mungkin hanya sebagian kecil yang menegakkan Al-Quran. Nah, tapi sebagian juga banyak yang masih memegang Al-Quran. Tapi kenapa azab diberikan kepada semua umat yang ada masyarakat sekitar situ? Itu yang pertama pertanyaan. Yang kedua, kalau kita melihat azab, itu berarti kan suatu ujian besar. Sementara disebutkan bahwa Allah melihat keimanan seseorang itu dengan memberikan suatu ujian-ujian. Bagaimana dia bisa lepas dari ujian itu, bagaimana dia bisa menghadapi ujian itu. Itu bagaimana menurut Abi? Ya, bagus pertanyaannya. Bagus. Kejadian Aceh, Sumatera itu semua itu karena 3: mengabaikan Quran, mengabaikan sholat, dan infak. Dari pejabat ke bawah, dari pusat ke bawah. Siapa yang mengundang azab itu? Nama makhluknya Firhakos. Ini yang dibuat algoritma oleh kafir. Fir'aun gila jabatan. Nah, nanti kalau udah besar kau jadilah kau pejabat di sebelah itu, kaya raya itu. Mbak yang mendidik jadi Fir'aun, azab. Haman
Jadilah kau profesor nak gila pengetahuan, dan kau profesor kau gampang cari duit. Rusak tuh negeri kita. Korun, gila harta. Samiri, gila kehormatan. Ini manusia gila semua. Lawannya Musa alaihissalam. Lihatlah kita sekarang. Didikan negeri kita untuk jadi Fir'aun. Didikan negeri kita untuk cari Haman. Untuk apa profesor doktor kita? Untuk apa profesor doktor? Untuk cari perut. Nanti kita buka file besok. Untuk apa kita harta? Untuk seperti Korun. Supaya kau bakhil. Dan untuk apa kau jadi ulama? Udah jadi ulama proyek. Jadi dari Fir'aun yang gila jabatan, Haman gila pengetahuan, Korun yang gila harta, dan Samiri yang gila kehormatan, ini manusia yang mengundang azab yang keras. Kau lihat Aceh, ulah tingkah Firhakos semua. Termasuk di dalamnya, mau dari pejabat sampai rakyat semuanya kena. Masjid besar, imamnya dia, yang azan dia, yang makmum dia sendiri besar masjidnya. Apa nggak murka Allah? Hayalah sholat, bukan semakin sholat. Coba ada peraturan ini, setiap Jumatan tidak boleh kalau nggak ditangkap. Di Malaysia dibuat, siapa Jumatan ketangkap nggak sholat ditangkap, di penjara. Di daerah Malaysia Kelantan atau daerah Kelantan atau mana itu, tidak semua. Jadi bupati, gubernurnya setempat yang melakukan. Sekarang Jumatan jalan-jalan juga, dan biasa aja umat Islam. 3 kali nggak ikut dia sholat Jumat dianggap kafir, sudah dianggap Allah. Ya gimana coba? Itulah yang mengundang azab Allah. Maka untuk apa Isra Mi'raj? Untuk mengantisipasi azab Allah, karena kau paham secara indrawi, secara maknawi, dan secara terapan kau lakukan. Makanya Quran bukan sebatas dibaca saja sampai 7. Pertama, Quran didengar, Quran dibaca, Quran diartikan, Quran dimaknai, Quran diterapkan, Quran diajarkan, Quran dipelihara. 7. Di siapa yang mau disalahkan? Disalahkan ini Firhakos. Siapa itu? Termasuk kita di dalamnya. Ya Allah, keluargaku ada di sana, orang-orang beriman di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera. Ada rezeki, segera. Semoga pulih kembali kaliannya, tapi ingatlah, perbaikilah. Lihat di Aceh, yang nggak kena pasti kuat dengan 3. Ada udah hancur di kiri kanannya, tinggal jeblok aja, bertahan kuat tuh. Di Padang, di Sumatera Utara, ada satu-satu dikasih Allah supaya jadi ayat. Kenapa? Mempertahankan asinya, air susu ibu. Al-Quran, sholat, infak. Kejadian di gunung apa tuh di Jawa, seorang orang Madura yang hobinya kerjanya kelapa, memanjat kelapa semuanya habis. Kalau debu kan ketahuan, hancur kiri kanan. Dia tidak, debu pun nggak berani. Ada kolam renang, ada burung, tidak berani. Debunya kan, debu tuh gampang berterbangan. Itu rumah debu, nggak berani masuk. Debu. Siapa kau wahai orang? Dia orang yang taat sama Allah, kuat Al-Quran surat infaknya, suka berselawat, baca Yasin tiap malam Jumat. Pantaslah tak berani itu alam. Janjiku benar. Al-Fatihah 33. Sekarang kau umat Islam kok kena azab? Ya gak sholat lo. Kau umat Islam kenapa kena azab? Quran kau pajang saja terbengkalai. Kenapa kau kena azab? Kena kau bakhil. Itu janji Allah. Bila kau tidak punya asi, tidak punya Al-Quran, sholat, infak, maka azabku akan datang. Jangan kau tunggu tsunami baru datang, di dalam rumahmu ada azab. Azab enggak kalau susah diatur bini? Azab enggak itu? Kalau bini susah diatur kepada Allah, azab enggak? Kalau anak susah diatur untuk kepada Allah, azab enggak? Jangan kau tunggu tsunami dalam keluargamu sudah ada. Kenapa? Karena keluarga ini jauh dari asi. Coba buktikan keluargamu dekat sama Quran, sama sholat, infak, tidak ada azab dan damai itu keluarga semua. Pasti jawabannya.
Tiga-tiga bapak yang gak ada Quran, ibunya gak ada Quran, ya tinggal tunggu azab aja itu. Makin cinta dunia. Dengar ya. 11, 15, 16. Tulis, Bang. Buka. 11. Ini manusia yang Israel ya. 11 ayat 15 ayat 16. Amerika atau orang-orang yang sudah hebat dunianya kok nggak dihantam Allah? Coba baca. Orang yang mencari dunia tanpa akhirat, maka ujungnya, baca. 11, 15. Tekan aja. Tekan kuat. Dia kok mati sendiri, maunya dia apa itu? Nyala. Belum biasa ini. Mati ya. 11-15. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia. Siapa yang cari dunia, hitam, perlian, emas, dikasih penuh lengkap. Ayat 16. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Bayangkan, dia cari dunia, korun cari sepanjang masa neraka. Itu. Jadi ada orang kerja tidak menghiraukan, tidak mau tahu tentang akhirat, maka dikasih Allah lengkap. Kau mau belajar, kau akan lengkap. Tapi hasil kau nanti 4. Sibuk yang tidak pernah putus. Keinginan yang tidak pernah tercapai, kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi, ya kan, kebingungan yang tidak ada berkesudahan. Itu janji Rasulullah. Siapa orang yang mencari dunia hasilnya 4? Tulis. Orang yang mencari dunia hasilnya berapa? 4. Bingung yang tidak pernah putus. Sibuk yang tidak pernah ada ujungnya. Kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi. Keinginan yang tidak pernah tercapai. 4. Itu hadis. Pasti. Siapa orang yang mencintai dunia, terbuka tadi surat 7, 11, 15, 16, maka dia menghasilkan 4. Pertama, apa tadi? Bingung. Bingung yang tidak pernah putus. Tulis. Bingung dia, dikasih Allah. Yang kedua, apa? Sibuk. Tak pernah habis. Kesibukan yang tidak berujung. Ini hadis. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang keempat, keinginan yang tidak tercapai. Itu hasil orang mengejar dunia. Tulis. Namanya firhaqos. Makin 2 gunung emas, mau 3 gunung emas, terus saja itu. Nggak pernah selesai. Mati terkapar. Nauzubillah. Semoga kita dilindungi Allah, dalam lindungan Allah. Di surat 17 ayat 1 Allah berikan Isra Mi'raj pada diri kita. Dari Bang siapa? Ke Bang Anton. Siapa nama Bang, kok lepas aku ya? Surasa. Bang Suroso sampai ke Bang Anton. Semoga kita dalam lindungan Allah. Amin. Dan kita mendapat Isra Mi'raj. Yakinlah, belajar seperti ini setan tidak suka. Belajar seperti ini iblis tidak suka. Belajar seperti ini adalah kehancuran bagi Tauhid. Maka dibuatlah kau dihembuskan tiap Jumat. Kau jangan datang, kau sibukkan, kau pergi, kau cari harta. Itu adalah keluarga. Kata Allah di surat 48 ayat 11. 2 alasan besar bagi seseorang nggak ikut berperang. Kita lagi berperang ke al-hidayah, memahami untuk mempelajari ayat Allah. Akibat keluargamu dan usahamu, itulah yang membuat kamu tidak hadir di tempat ini. Jadi moga-moga dengan hadirnya kamu dapat mengantisipasi harta dunia. Yakinlah kau dapat dikasih makan oleh Allah kalau kau mengejar akhirat, dan kau tidak pernah kebingungan, tidak pernah kesibukan, karena kau bersama dengan ayat Allah. Bersama dengan ayat Allah mengantisipasi azab, mengantisipasi jadi makhluk yang aneh-aneh. Barang siapa yang meninggalkan
Al-Quran, sholat, infak, maka seketika dia mengundang azab Allah tanpa disadarinya dan mengundang makhluk jadi-jadian. Apakah jadi anjing, babi, ular, tikus, monyet. Nauzubillah. Semoga kita mendapatkan nilai yang terbaik dengan ASI kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, jadikan kami ya Allah di Mau ini Masjid Al-Hidayah University. Kota ganti kami datang ya Allah. Kuatkan iman Islam ihsan kami ya Allah. Jadikan pengurusnya pengurus yang Isra Mi'raj, bukan pengurus Bani Israel, tapi mengurus kecerdasan otak dan kepekaan hati. Ya Allah ya Rabb, betapa berat hidup tanpa Engkau ya Allah. Semua keberkahan ada padamu, tapi banyak orang meninggalkanmu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang mencintaimu ya Allah dengan ASI. Al-Quran, sholat, infak. Al-Quran dibaca setiap hari, sholat ditegakkan di awal waktu, infak diberikan dengan ikhlas. Jadikan ya Allah negeri kami ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari Aceh dan Sabang sampai Merauke, amankan ya Allah. Hancurkan para pejabat firhakos, para pejabat yang gila jabatan, yang gila pengetahuan, yang gila harta, yang gila kehormatan. Hancurkan ya Allah. Gantikan dengan para pejabat Abuna, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya Allah. Jadikanlah para pejabat yang mencintai kejujuran, yang membedakan yang hak dengan yang batil, yang mendapatkan dua cahaya lahir batin, dan mendapatkan karamallahu wajah, kemuliaan, kepribadian yang mulia. Jadikanlah kami ulama bagikan Abu Bakar, pejabat bagikan Umar, konglomerat bagikan Utsman, teknokrat bagikan Ali ya Allah. Karena bersama dengan ASI Al-Quran, sholat, infak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, mohon maaf segala kekurangan. Benar baik Allah punya, salah buruk Abi yang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.